Dugaan penyelewengan dana fiskal stunting Kabupaten Seluma dari Kementerian Keuangan RI sebesar 5.700 juta rupiah pada 2023 dan 5.600 juta rupiah pada 2024 hingga saat ini masih menjadi pembicaraan masyarakat setempat. Terlebih, pasca menerima dana fiskal stunting 2023, kasus stunting di Seluma bukan menurun tapi meningkat, menembus angka 24% dari sebelumnya, di 22,1%. Ya, saat ini kasus stunting sudah di angka 25% lebih, dari sebelumnya, 22,1%, kata Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, atau TPPS Kabupaten Seluma, Gustianto, yang juga Wakil Bupati Seluma, Jumat, 3 Mei 2024, sebagaimana dikutip Interaktif News, edisi 7 Mei 2024. Terbaru, diwartakan koran radarseluma.net, edisi 24 April 2025, dana fiskal stunting 8.200 juta rupiah, termasuk realisasi penggunaannya, tidak pernah dilaporkan kepada TPPS, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma. Fakta tersebut dibenarkan Ketua TPPS, Dr. Andes Gustianto, akrab disapa Yayan, yang kembali terpilih menjadi Wakil Bupati Seluma, mendampingi Bupati Seluma wajah baru, Teddy Rahman. 2024, TPPS kembali menerima dana insentif fiskal stunting 5,6 miliar rupiah, plus silpa dana insentif fiskal stunting 2023, 2,7 miliar rupiah, total 8,2 miliar rupiah. Sampai akhir April 2025, TPPS belum menerima laporan realisasinya, kata Gustianto, sebagaimana dikutip koran radarseluma.net. TPPS tercatat sebagai penerima dana insentif fiskal stunting dari Kementerian Keuangan RI. Tetapi TPPS sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh TAPD, atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sekarang TPPS minta laporannya, mulai dari pengalokasian hingga realisasi, termasuk laporan dari organisasi perangkat daerah penerima, untuk dievaluasi sebagai acuan perencanaan program tahun 2025, tegas Gustianto. Sebelumnya, diberitakan berbagai media, dana insentif fiskal stunting Kabupaten Seluma 2023, sebesar 5.700 juta rupiah, dialokasikan ke RSUD Tais 1.800 juta rupiah, dengan peruntukan 1 miliar rupiah, yang katanya, untuk pengadaan obat dan vaksin, dan 800 juta rupiah, untuk pengadaan bahan habis pakai. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, 896 juta, 200 ribu rupiah, dengan peruntukan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 500 juta rupiah, dengan peruntukan untuk fasilitasi tim penggerak PKK, dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Dinas Kesehatan, 2.390 juta, 600 ribu rupiah, dengan peruntukan untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, 2.027 juta rupiah, dan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, 371 juta, 600 ribu rupiah. Dinas Lingkungan Hidup, 91 juta rupiah, dengan peruntukan untuk penanganan sampah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 70 juta rupiah, dengan peruntukan untuk promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Terpisah, seorang kepala OPD yang berdasarkan pertimbangan redaksi tidak disebut nama, mengungkapkan, 2 kegiatan tahun 2023 di OPD yang dia pimpin, yang disebut kegiatan stunting, sebenarnya bukan kegiatan percepatan penurunan stunting, yang dibiayai dengan dana insentif fiskal stunting. Keterangan itu sudah disampaikan kepada penyidik,
ketika saya dimintai keterangan oleh Polda Bengkulu, kata si kepala OPD, kepada produser eksekutif Bintang TV, Herudin MDK, dalam satu pertemuan di Bengkulu. Seperti diketahui, penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal Stuntik Kabupaten Seluma 2023 sebesar 5.700 juta rupiah pernah dilakukan oleh Polres dan Kejari Seluma. Hanya saja, diwartakan kabarbangka.com, edisi 9 Juli 2024, melalui Kasih Tindak Pidana Khusus, Ahmad Gufroni, Kejari Seluma, menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting. Menurut Ahmad Gufron, yang saat bertugas di Kejati Bengkulu, dihentikannya penyidikan dugaan penyelewengan dana insentif stunting, karena tidak ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, melainkan hanya menemukan penempatan anggaran yang salah. Anggaran stunting ada yang digunakan perjalanan dinas, memang benar adanya. Namun anggaran tersebut hanya kesalahan penempatan. Menurut ahli hukum keuangan negara, menyebut hanya sebatas pergeseran dan pengalihan anggaran, kata Ahmad Gufron, seperti dikutip kabarbangka.com. Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, berpendapat kegiatan percepatan penurunan stunting adalah program kemanusiaan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran. Jika melihat fakta, pasca menerima dana insentif fiskal stunting, kasus stunting di Seluma meningkat, sebagaimana disampaikan Ketua TPPS, Gustianto, notabene Wakil Bupati, itu artinya, ada indikasi pemanfaatan dana fiskal stunting tidak benar, ujar Erlan. Untuk itu, saya berharap Kejari Seluma yang baru, dapat kembali mengusut penyelidikan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting, tambahnya, Minggu, 4 Mei 2025, di Bengkulu. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri, melaporkan.